Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada mobil kosong di depan diri. Siapa yang tidak hadir? Awet, Pak. Awet. Kenapa dia itu? Anton, Pak. Kenapa? Sakit. Alhamdulillah kita tidak berdoa lagi. Allah berkatinya. Kalau ada yang ingin atau besar, Allah semudah urusannya. Allah bisa menjadi kita melayani kita bersyukur dan bersyukur. Amin. Baik, semuanya cuma wajib belajar kepada hari ini. Mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semuanya sudah lihat di depan ini dapat langsungkan materi kita pada hari ini, yakni tentang kondisi Air di Nah, ini semuanya terjadi pada perempuan. Tidak ada laki-laki. Jadi yang laki-laki wajib kita tahu karena biasa pasti akan punya anak. Pasti punya istri. Juga punya anak juga seorang perempuan kan. Nah, kita laki-laki harus tahu. Tidak hanya perempuan saja ya. Jadi itu ini semuanya harus tahu. Jadi yang pertama ini tentang haid. Haid di sini yang kita bahas ini haid. Haid itu siapa yang tahu? Haid itu apa? Keluar darah, Pak. Keluar darah. Itu keluar darah bagi kaum perempuan. Itu tandanya kalau sudah haid bagi perempuan itu tandanya apa? Tahu mana yang buruk mana baik. Kalau sudah haid itu berarti dia sudah bisa dikatakan punya kewajiban melaksanakan kewajiban yang sebagai orang muslim. Muslim kan? Mana? Muslim. Lahir. Haid itu pendarahan secara alami yang pasti setiap wanita itu terjadi kalau dia tidak sakit ya. Pasti secara alami terjadi pada wanita setiap bulan. Sehingga sebagai tanda kesiapan biologis, nifas biologis. Itu haid. Kalau nifas beda lagi. Nifas itu siapa yang tahu? Pendarahan, Pak. Hah? Pendarahan. Itu dia. Pendarahan pada saat ibu proses melahirkan. Biasanya itu terjadi selama 40 hari atau mungkin lebih tergantung kondisi ibu kita atau si perempuan tadi itu nifas. Dan istihadah itu pendarahan yang terjadi pada perempuan karena kondisi kesehatan yang kurang baik atau kurang makanan dan segala macam. Pokok intinya kesehatan yang kurang baik. Kalau istihadah itu. Lalu setelah itu di sini ada materi tentang di sini tentang haid. Ini pendapat fuqaha, bahwa itu pendapat ulama tentang haid. Menurut ulama atau fuqaha, haid adalah pendarahan alamiah yang datang wanita setiap bulan sebagai tanda kesiapan reproduktif. Itu pembahasan kita ada seperti dalam tadi. Kita cukup bahas yang punya intinya kita sudah tahu gitu. Yang kedua, haid yang bersuci dan alami namun juga membawa konsekuensi hukum seperti larangan menjalankan ibadah. Jadi bagi anak-anak bapak yang datang haid atau dapat didatangi haid karena terjadi pendarahan bagi perempuan, itu kita tidak boleh melaksanakan ibadah baik itu sholat, mengaji, puasa segala macam tidak boleh. Tapi di situ harus mengkodoknya. Ketika selesai haid berhenti pendarahan harus dikodok. Maksud dikodok itu diganti sholatnya, diganti puasanya, diganti semua yang misalnya akan selama haid tidak dilakukan. Para ulama juga menetapkan aturan mengenai masa suci dan kotor serta pada satu minimal dan maksimal haid. Jadi maksimal haid itu biasanya pada lama 10 hari. Kalau dah lebih itu bukan haid lagi, biasanya penyakit. Sejak ada istri, ada itu ya tadi. Lanjut pada semua tentang nifas. Ini nifas pendarahan yang terjadi pada ibu atau wanita setelah melahirkan. Masa nifas dianggap sebagai masa suci dan kotor dengan batas satu minimal dan maksimal tertentu pada biasanya 40 hari. Maka bisa lebih biasanya 40 hari tergantung kondisi atau kekuatan fisik dari ibu tadi atau wanita tadi. Itu dia nifas. Wanita yang mengalami nifas dalam melakukan ibadah tertentu seperti sholat dan puasa hingga nifasnya selesai. Ini sama seperti haid tadi. Jadi seperti haid tadi tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh mengaji segala macam, tidak sama seperti haid. Berbeda dengan pembahasan selanjutnya dan istihadah. Kalau istihadah
Namun dengan beberapa penyesuaian dan penyesuaian berdasarkan banyak antara kedua. Jadi cara menjalankan ibadah pada saat istirahat ini, pertama bersihkan dulu darah itu. Kalau memang sudah bersih betul-betul bersih, baru laksanakan salat. Kalau kita takut rasanya waktu salat itu keluar, pakai yang pengaman misalnya. Biasanya kalau wanita tahu juga, tapi belum kita bahas di dalam. Di situ sudah pasti tahu ya, pengaman. Saya kiranya pas salat keluar itu dimaafkan, karena itu kan tidak sengaja lagi. Kita ini tidak ikhtiar dan berusaha untuk membersihkan. Pas salat keluar itu dimaafkan, dimaafkan dulu. Itu istilah. Baru perbedaan antara haid, nifas dan istihadah. Perbedaannya, ya tadi haid itu terjadi secara alami. Nifas terkait proses melahirkan, sedangkan istihadah disebabkan oleh faktor lain seperti kesehatan yang menurun atau kurang dari kesehatannya. Perbedaannya dan implikasi hukum dari haid, nifas dan istihadah. Haid itu wanita yang sedang haid dibebaskan dari kewajiban menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, namun kewajiban membayar atau qada tetap ada. Kita jangan menggunakan awal tadi. Mengkodoknya setelah selesai bisa puasa. Kalau selesai haidnya dikodok pada saat waktu yang betul-betul bisa mengkodoknya. Nifas wanita juga dilarang menjalankan ibadah sholat, puasa, baca Quran. Mereka juga boleh melakukan juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau wanita sama sekali. Hukumnya haram juga. Ada di dalamnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Itu kalau anda mau baca bisa nanti di rumah tempat ada lagi tentang daerah. Ada istihadah. Istihadah itu yang mengalami istihadah wajib tetap melaksanakan kewajiban, namun dengan beberapa penyesuaian terkait pembersihan dan tata cara yang pernah tadi dibersihkan dulu betul-betul bersih. Hilang 3 kategori: warna, bau, dan rasanya. Rasanya kalau dirasa tidak dirasa tangan. Dan itu rasanya diizinkan, dirasakan atau bagaimana rasanya. Kalau memang ada rasanya lagi masih tidak bersih atau tidak akan salah satu. Yang kedua baunya, kalau bau darah itu seperti apa? Mislah atau warna. Kalau ada bau lagi itu bersih. Itu warna. Karena warnanya merah kan. Kalau ada warna lagi itu bersih. Itu 3 kategori. Itu silah. Baru yang selanjutnya kewajiban seorang wanita dalam kondisi haid, nifas dan istihadah. Wanita dalam kondisi haid, wanita yang sedang haid wajib mengganti sholat, puasa yang tertinggal dan masa sucinya tiba, namun mereka dibebaskan dari kewajiban ibadah. Saya sudah tadi, yang bapak tadi semuanya kalau haid ini dia bebas tidak melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, namun wajib berpuasa. Sama seperti halnya nifas, berbeda dengan istihadah harus tetap dilakukan, namun dia dibersihkan dari tadi. Yang keempat, pentingnya pemahaman yang jelas tentang kewajiban dalam kondisi haid. Nifas dan istihadah membantu wanita muslim menjalankan ibadah yang benar. Jadi kalau kita tidak tahu pemahaman tentang haid, nifas dan istihadah ini, mungkin ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Karena tidak mungkin kita menghadap pada Tuhan sendiri dalam keadaan kotor. Ingin pergi undangan saja kita berbeda pada teman kita ada acara itu banyaknya alhamdulillah. Masya Allah ya, bagus masa depan Allah sang pencipta sang khalik pencipta dan keadaan kotor itu tidak mungkin. Ada itulah kebersihan bahan. Bagi kita yang lagi juga harus paham. Besok kan punya istri, besok kan punya anak perempuan juga ada besok. Atau adiknya yang perempuan, itulah kita mengajari mereka bagi usia yang sudah tahu. Bukan yang perempuan tidak tertutup kemungkinan bagi laki-laki. Itulah yang pembahasannya. Dilarangkan yang bagi wanita yang kondisi haid, nifas dan istihadah itu tidak boleh terjadi. Larangannya. Itu cara menentukan masa haid dan nifas dan istihadah. Untuk masa haid itu terjadi biasanya 3 sampai 10 hari atau 1 minggu ya, 1 bulan. Nih, setiap bulannya wanita. Sedangkan nifas itu berlangsung selama 40 hari atau tergantung kesehatan dari wanita tersebut atau kondisi fisiknya. Dan yang ketiga menentukan masa istihadah. Masa istihadah ini jadi wanita dapat menentukan istihadah dengan memperhatikan pola, warna, dan jumlah darah yang keluar. Jadi itu dia harus mengontrol kesehatannya. Kalau kesehatannya tidak baik harus pergi ke dokter, cek kesehatan. Kalau kesehatan sudah baik,
hari. Biasanya dan istirahat dalam hidup dan haid dan itu wajib masalah sholat. Kecuali dalam masa haid dan istirahat itu yang masih tidak apa-apa melaksanakan sholat, yang dikodok atau diganti. Jadi pentingnya kita memahami itu sebagai ilmu bagi kita, bagi kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu semuanya terkait dengan pemahaman kita. Intinya kita sebagai umat muslim harus betul-betul melaksanakan ibadah itu dengan tata cara dan ketentuan sesuai syariat yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan kepada kita. Mungkin ini pembahasan Bapak tentang haid, nifas dan istihadah. Jadi Bapak coba bertanya kepada orang dulu. Dari pembahasan Bapak tadi, apa yang dimaksud dengan nifas? Kalau yang Anda maksud apa? Bisa jelaskan juga. Maksud itu adalah setelah proses melahirkan. Biasanya terjadi berapa lama tuh? Sebulan, 30 hari. Nah ya, biasanya 1 bulan atau 40 hari atau tergantung kondisi dan fisik dari wanita tersebut atau ibu. Kalau istiadah, ada Pak Susi. Terjadi karena adanya beberapa sebab seperti ini. Terus kalau terjadi istiadah itu dia wajib melaksanakan sholat lagi atau enggak? Wajib Pak. Jadi Apabila sudah dibersihkan dengan rasa bau dan warna. Jadi itu wajib. Satu lagi haid. Dapat bukan. Apa itu haid? Itu seperti datang bulan, Pak. Datang bulan? Ya, Pak. Ada bulan apa? Bulan datang bumi itu. Ya, kira seperti itu, Pak. Dan lama saya ini 3 hari sampai 10 hari, Pak. Ya. Terus Tidak larangannya yang paling haid apa? boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh menjauh Quran, Pak. Terus setelah tidak melakukan itu apa lagi? Kalau dia sudah suci, sudah bersih dari haid, Maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan kewajiban kita seperti semula. ya dibolehkan. Tapi yang ditinggalkan tadi yang dikodok atau diganti. Seperti puasa. Jangan ditinggalkan, jangan dianggap angin lalu, itu dosa, punya lagi itu, meninggalkan kewajiban. Ingat, tidak boleh ditinggalkan. Mentang-mentang sudah diberi keistimewaan bagi kita yang perempuan, yang ditinggalkan itu ditinggalkan anggap angin lalu aja, tidak boleh. Itu namanya sudah dosa di meninggalkan kewajiban kita. Jadi, kalau lagi yang ini ya, Pani. Dan itu, ini kita bahas ini. Kalau kita diambil juga, ditinggalkan juga, tidak dikodok, itu dosa. Itu tergantung pada anda masing-masing. Intinya Bapak sebagai guru PAI Anda sudah Bapak ingatkan, intinya tergantung pada anda. Bagaimana anda bisa menerima materi ini dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan mungkin ini materi yang dapat Bapak sampaikan dalam dalam kesempatan ini. Besok kita lanjut ke pembahasan tentang maharah depan. Jadi ini yang Bapak sampaikan, kita tutup kembali kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.